Tuhan, shalom buat kita semua, Bapak Ibu Saudara, dimanapun kau berada saat ini datang hampiri Tuhan dengan segenap hatimu, tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Terima kasih semua karena kebaikan Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Inilah pujian, ibadah kami, sembah kami di hadapan Tuhan, dan segala hormat hanya bagimu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa hati kami, persembahan kami. Haleluya, amin, amin. Kami mengucap syukur Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, kau mengasihiku, kau memilikiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, kau mengasihiku, kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Katakan hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Amin. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini
Pakailah hidupku sebagai alat seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alat seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Sembah Tuhan, Kau disembah Tuhan, Kau ditinggikan selamanya sampai selamanya. Penyertaan kasih-Mu Tuhan, kami beri yang terbaik selalu. Nama karalabaya ralabasya ralabaya ralabasya nama ralabaya. Hanya bagimu, hanya untukmu pujian syukur Yesus. Amin Yesus. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Amin. Dan ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Dengan syukurmu Bapak Ibu bawa di hadapan Tuhan. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Hanyalah bagi kemuliaan-Mu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Shalom, puji Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam program Connected in Jesus untuk edisi malam hari ini. Guys, apa kabar semuanya? Sukacita sekali bisa bertemu kembali dalam Connected in Jesus malam hari ini. Mari sama-sama kita perkatakan, hari ini hari berkat, hari ini hari sukacita, hari ini hari mujizat, hari ini hari kemenangan. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Ketik di kolom chat, guys. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, isi hati Tuhan, mari malam hari ini kita sama-sama satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus atas kasih setiamu, penyertaan-Mu, anugerah-Mu dalam kehidupan kami, sepanjang kehidupan kami hingga detik ini, saat ini.
Kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami ingin mendengarkan firman-Mu, isi hati-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan Yesus malam hari ini. Tegur kami, nasihati kami, nyatakan segala kesalahan-kesalahan kami dan didik kami dalam kebenaran Tuhan Yesus. Yang lemah dikuatkan malam hari ini, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan. Kami semua siap menerima firman-Mu. Pakai bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Biarlah roh-Mu yang berbicara melalui bibir mulut hamba-Mu ini. Hamba-Mu terbatas, Engkau yang tidak terbatas. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu. Biarlah Engkau yang di depan hamba-Mu. Kau harus makin besar, aku harus makin kecil. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat online siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Guys, malam hari ini tema khotbah saya yaitu melangkah dalam iman. Melangkah dalam iman, keluar dari zona nyaman yang menjebak. Melangkah dalam iman, keluar dari zona nyaman yang menjebak. Mari kita buka sama-sama ayat utama kita yaitu Matius 14 ayat 28 dan 29. Matius 14 ayat 28 dan 29. Sama-sama kita baca Matius 14 ayat 28 dan 29. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu. Berjalan atas air, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Guys, konteks historis dari ayat ini, ada 12 murid Yesus di perahu saat badai menghantam mereka. Perahu adalah simbol dari keamanan logika kita. Meskipun terombang-ambing, ia tetaplah benda padat yang bisa diandalkan. Namun Petrus melakukan hal yang radikal. Ia meminta izin untuk keluar dari perahu. Zona nyaman adalah perahu di mana tempat kita merasa memegang kendali. Zona iman adalah air itu sendiri, tempat di mana hanya penyertaan Tuhan yang membuat kita tetap terapung. Jadi zona nyaman adalah perahu di mana tempat kita merasa memegang kendali. Zona iman adalah air itu sendiri, tempat di mana hanya penyertaan Tuhan yang membuat kita bisa terapung di atas air. Nah, zona nyaman ini adalah musuh pertumbuhan. Iman yang tidak pernah diajak melangkah akan mengalami atrofi atau penyusutan kekuatan. Pertemuan rohani terbesar Petrus tidak terjadi saat ia duduk manis dalam perahu. Melainkan apa? Melainkan saat ia berani menginjak air yang tidak stabil demi mendekat pada Yesus. Kita juga pun harus seperti itu. Mendekat pada Yesus apapun pergumulanmu, masalahmu, kekhawatiranmu. Semua masalah-masalahmu datang mendekat pada Yesus. Walaupun goncangan-goncangan badai terus silih berganti. Musim panas, musim hujan, musim semi, musim gugur, terus mendekat pada Yesus. Amin. Guys, relevansi masa kini, yaitu banyak anak muda Kristen mengalami fase Kristen autopilot namanya. Kristen autopilot, misalnya ke gereja, rajin, pelayanan, ikut, hati kosong, flat, suam-suam kuku. Kita melakukan rutinitas agama tapi tidak ada gairah. Kita aman di dalam perahu gereja tapi tidak pernah mengalami kuasa Tuhan secara nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam studi kita, dalam pergaulan kita, dalam karir kita, dalam bisnis kita. Kita takut mengambil resiko bagi Tuhan. Kita takut beda. Kita takut capek. Akibatnya iman kita mandek atau buntu. Kita menjadi penonton. Kita menjadi penonton mujizat orang lain. Bukan menjadi pelaku sejarah bersama Tuhan. Hari ini, malam hari ini, kita akan sama-sama belajar iman itu kata kerja. Kalau kamu tidak bergerak, kamu tidak beriman. Sekali lagi, kalau kamu tidak bergerak, kamu tidak beriman. Siapa di sini yang merasa hidup rohaninya lagi biasa saja? Tidak ada dosa besar, tapi juga tidak ada api yang menyala. Datar, flat, suam-suam kuku. Kalau di monitor detak jantung rumah sakit,
garis lurus, flat, itu artinya mati. Seringkali kita berpikir yang penting aku masih Kristen. Yang penting masih bisa ke gereja tiap hari Minggu 1-2 jam di gereja. Itu yang terjadi. Nah, saat ini kita akan belajar bagaimana kita harus beriman. Zona nyaman ini, hati-hati dengan zona nyaman ini. Zona nyaman adalah tempat yang paling berbahaya bagi iman. Di zona nyaman tidak ada tantangan, tidak ada kebutuhan untuk berdoa yang mendesak, tidak ada pertumbuhan. Nah, Tuhan tidak memanggil kita untuk sekedar absen di surga, untuk sekedar absen di surga atau seperti yang terjadi seperti kerjaan, absen, datang, absen, kelihatan datang. Tuhan memanggil kita untuk bertualang bersamanya setiap hari. Hari ini, malam hari ini, mari kita belajar dari Petrus. Satu-satunya orang yang pernah berjalan di atas air. Karena dia satu-satunya yang berani keluar dari perahu, berani keluar dari zona nyaman. Poin utama khotbah saya malam hari itu, keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman. Bagaimana caranya mengubah iman yang flat, yang suam-suam kuku, yang datar, menjadi iman yang hidup dan berdampak? Pertama, sadari bahwa aman belum tentu hidup. Sadari bahwa aman itu belum tentu hidup. Mari kita buka Wahyu 3 ayat 16. Wahyu 3 ayat 16. Wahyu 3 ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Banyak anak muda terjebak di fase suam-suam kuku. Kita tidak menolak Yesus, tapi kita juga tidak terlalu butuh Yesus. Suam-suam kuku. Tidak menolak Yesus, tapi tidak juga terlalu butuh Yesus. Kita punya perahu, gaji aman, kuliah lancar, pekerjaan lancar, teman asik, pergaulan nyaman. Kita merasa cukup dengan kekuatan sendiri. Ini berbahaya. Zona nyaman ini meninabobokan kita, membuat kita nyaman. Comfort zone namanya, zona nyaman. Ingat guys, 11 murid lain di perahu, mereka aman, mereka kering dan tidak tenggelam. Tapi tidak ada yang ingat nama mereka dalam kisah ini. Yang ingat, yang kita semua ingat adalah hanya Petrus. Mereka cuma penonton saja yang 11 murid Yesus. Tuhan mau kamu hidup, bukan cuma bertahan. Tuhan mau kamu hidup, bukan cuma bertahan. Dan kehidupan sejati ada di luar perahu. Melangkah dengan iman di luar perahu. Jangan di zona nyaman terus. Melangkah apapun masalah yang akan kau hadapi, tetap pandang Yesus. Ada darah Yesus yang terus menaungi kita. Tidak ada kutuk, tidak ada serangan, tidak ada tipu daya iblis yang sanggup menerobos kekuatan darah Yesus. Haleluya, puji Tuhan, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Nah, guys, coba cek nadi rohani kita. Kapan terakhir kamu berdoa? Kapan terakhir kamu berdoa dengan gemetar? Karena kamu benar-benar butuh Tuhan. Kapan? Kapan terakhir kali kamu melakukan sesuatu yang memaksa kamu untuk mengandalkan iman kamu? Kalau jawabannya lupa atau gak pernah, berarti kamu terlalu nyaman. Sekali lagi, kapan terakhir kali kamu berdoa dengan gemetar bahwa kamu benar-benar butuh Tuhan? Kalau kamu lupa atau gak pernah, berarti kamu terlalu nyaman. Kamu perlu tantangan baru. Poin yang kedua, iman adalah resiko berani basah. Iman adalah resiko berani basah. Mari kita buka Matius 14 ayat 29. Matius 14 ayat 29. Matius 14 ayat 29. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Haleluya. Definisi iman menurut dunia, percaya dalam hati. Definisi iman menurut Alkitab, percaya yang disertai langkah kaki. Petrus harus melepaskan pegangannya. Melangkah dalam iman berarti mengambil resiko. Risiko ditolak saat menginjil. Risiko capek saat melayani.
Resiko gagal saat mencoba hal baru bagi Tuhan. Tanpa resiko, tidak ada mujizat. Jika hidupmu semua sudah terukur dan pasti berhasil dengan kekuatan sendiri, di mana peran Tuhan? Di mana kira-kira? Kalau kita semua sudah terukur, kita tahu masa depan kita akan jadi A, jadi B, jadi C saya. Di mana peran Tuhan? Anda merasa kuat sendiri. Tuhan sering menunggu kita di atas air. Di tempat yang tidak masuk akal. Di tempat yang menakutkan, supaya saat kamu melangkah ke sana, kamu sadar bahwa hanya Tuhan yang menopang, bukan karena kekuatanmu. Hanya Tuhan yang menopang. Yohanes 3:30 mengatakan, ia harus makin besar, aku harus makin kecil. Perkecil masalahmu, perkecil pergumulanmu, perkecil kekecewaanmu, perkecil iri hatimu. Yesus yang lebih besar dari semua masalahmu. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari, hari ini, minggu ini ambil. Lakukan satu hal yang membuatmu takut, tapi kamu tahu itu benar. Minta maaf duluan, daftar pelayanan, mulai komsel, atau keluar dari circle toxic. Lakukan, itu langkah keluar dari perahu. Poin yang ketiga yang saya sampaikan itu fokus pada siapa, bukan apa. Fokus pada siapa, bukan apa. Matius 14 ayat 30, mari kita buka Matius 14 ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Kenapa kita takut keluar dari zona nyaman? Karena kita melihat ombak, kita melihat masalah, ketidakpastian, kelemahan diri, kekurangan. Kita keluarga miskin, saya bukan siapa-siapa, pendidikan saya pas-pasan. Saya dari orang biasa. Inilah kita melihat ombak. Saat Petrus melihat Yesus, dia bisa melakukan hal yang supranatural. Saat Petrus melihat ombak, dia tenggelam. Sekali lagi saya katakan, saat kita melihat Yesus, kita bisa melakukan hal supranatural. Tapi saat kita melihat ombak, kita akan tenggelam. Saat kita melihat masalah-masalah kita akan tenggelam pastinya. Kunci dalam iman bukanlah nekat, tapi fokus pada Yesus, pandang pada Yesus. Kita melangkah bukan karena kita hebat, karena kita kuat atau karena kita punya relasi koneksi, tapi karena Dia yang memanggil kita. Datanglah, seperti Yesus panggil pada Petrus, datanglah. Dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan semesta alam. Hubungan dengan Tuhan bukan tentang status aku Kristen. Aku keluarga saya Kristen, saya sejak lahir Kristen. Tapi tentang pandangan mata kita. Iman yang menyala timbul saat mata kita terkunci pada Yesus. Fokus pada Yesus. Saat mata kita terkunci pada Yesus, ombak sebesar apapun, masalah, pergumulan sehebat apapun tidak akan menghentikan langkahmu. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Ketik di kolom chat, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Ketik di kolom chat, Tuhan Yesus baik. Guys, perahu zona nyamanmu saat ini mungkin terasa enak sekarang. Tapi perahu itu tidak akan membawamu ke tujuan Tuhan yang sesungguhnya. Jangan puas menjadi Kristen yang biasa saja, yang flat, yang suam-suam kuku. Jangan puas dengan ibadah rutinitas yang kering, yang hanya tiap hari Minggu engkau datang di gereja 1 jam, 1 jam setengah. Tuhan menantangmu hari ini, datanglah. Seperti Tuhan katakan kepada Petrus, malam hari ini Dia akan menantang kau, datanglah. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Keluar dari rasa malasmu malam hari ini, keluar dari ketakutanmu, keluar dari dosamu. Itu yang Yesus mau, engkau keluar dari masalahmu, keluar dari ketakutanmu, keluar dari dosamu. Jadilah seperti Petrus. Biar orang lain memilih untuk tetap kering dalam perahu, tapi kita, Petrus, memilih untuk basah dan berjalan bersama Yesus di atas gelombang. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Hidupmu akan menjadi pertolongan iman yang tidak akan pernah membosankan lagi jika engkau melangkah pandang pada Yesus, fokus pada Yesus. Mari sekali lagi, percayalah. Jangan puas menjadi Kristen yang biasa saja. Jangan puas dengan ibadah rutinitas yang kering, yang flat.
Tuhan menantangmu hari ini, datanglah. Keluar dari rasa malasmu, keluar dari ketakutanmu, keluar dari dosamu. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bila firman Tuhan malam hari ini, kita dikuatkan, diubahkan. Kita harus melangkah dalam iman, keluar dari zona nyaman yang menjebak kita selama ini. Jangan kita jadi suam-suam kuku. Mari terus pandang pada Yesus. Yesus adalah perahu yang tempat di mana kita merasa memegang kendali. Dan air itu, zona iman itu adalah penyertaan Tuhan yang buat kita tetap terapung melangkah bersama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita satu dalam doa sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Connected in Jesus malam hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa di surga, ampuni kami jika selama ini kami tertidur dalam zona nyaman kami. Kami mengaku iman kami seringkali flat, suam-suam kuku, dan hanya rutinitas agama saja. Kami rindu api-Mu menyala kembali. Tuhan Yesus, hari ini kami mendengar panggilan-Mu, datanglah, berikan kami keberanian untuk melangkah keluar dari perahu kami, keluar dari kenyamanan kami, melangkah kepada Engkau. Tuhan Yesus, karena Engkau yang perkatakan, datanglah. Kami mau mengambil resiko bagi kerajaan-Mu. Kami mau hidup dengan iman, dengan aktif, bukan pasif. Pegang tangan kami saat kami melangkah di atas air ketidakpastian. Arahkan mata kami hanya kepadamu, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, malam hari ini hamba berdoa bagi jemaat online yang mengalami sakit, apapun nama penyakit. Yesus, nama di atas segala nama, sanggup menyembuhkan segala nama penyakitmu, penyakit kanker, jantung, diabetes, liver, kolesterol, asam urat, stroke. Apapun penyakitmu malam hari ini, nama penyakitmu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, Tuhan telah menyembuhkan engkau. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan sembuhkan engkau malam hari ini. Masalah pekerjaanmu Tuhan berkati, masalah bisnismu Tuhan berkati, masalah keluargamu Tuhan berkati, Tuhan pulihkan. Masalah orang tuamu Tuhan pulihkan, masalah anak-anakmu Tuhan berkati, Tuhan pulihkan. Apapun yang engkau kerjakan dan lakukan, Tuhan Yesus buat berhasil dan beruntung. Mari kita mengangkat kedua tangan kita dan terima berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tuhan akan menolongmu dan berkati engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya sama-sama saya katakan amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Sampai berjumpa pada besok malam di Connected in Jesus. Setiap hari Senin sampai Jumat pukul 5 pagi dan pukul 7 malam bersama saya Pastor Victor Arung Hadiningrat. Amin, haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku,
Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sama-sama katakan. Meski langit tanpa suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Amin. Sebab kau baik Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Dengan imanmu katakan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Amin. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Amin. Tetaplah bersyukur, bawa doamu di hadapan Tuhan, bangkitkan imanmu. Apapun keadaannya Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhanku. Nama Kau jamah Tuhan setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Ini iman kami, doa kami Tuhan. Apapun keadaannya, situasinya, Kau tetap Allah, tetap Tuhan yang berkuasa melingkupi
haralabayaralabayaralabas. Bersyukur senantiasa. Bersyukurlah senantiasa.